Kalau Bapak Ibu mau baca keseluruhan dari peraturan Menteri Keuangan ini, silahkan. Tapi kita juga sudah memotong bagian-bagian penting yang perlu Bapak Ibu ketahui saja pada bagian 4 materi ini. Jadi ada potongan PMK di sini. Nah, ini nanti Bapak Ibu juga bisa pelajari supaya tidak terlalu banyak yang dibaca gitu ya. Kalau Permen KU-nya itu yang full kami berikan juga, tapi ada juga potongan dari Peraturan Menteri Keuangan ini yang hanya kita butuhkan untuk mengisi RPD dan RAB. Dan yang terakhir ini adalah format RPD dan RAB yang akan kita buat nanti, yang bisa kita diskusikan sama-sama. Kemudian, tadi juga di awal pertemuan sudah disampaikan juga tentang format RPD dan RAB ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah lama tidak mendapat bantuan, ya ada 4 SMK tadi ya. SMK Muhammadiyah Purwodadi, SMK Tursina, kemudian SMK Al-Mumtaz, dan SMK Wirakrama 1. Mungkin bisa sambil dibuka-buka lagi. RPD-nya seperti ini, ada seperti tujuan tadi di Juknis, ada 6 kegiatan utama atau 6 item yang harus kita breakdown menjadi beberapa kegiatan. Tidak perlu saya bacakan ya, sama-sama kita lihat ini ada 6. Poin 1 hanya ada 1, poin 2 ada 4 kegiatan, poin 3 ada 2 kegiatan, poin 4 ada 2 kegiatan juga, poin 5 ada 1 kegiatan, dan poin 6 ada 1 kegiatan. Dan total jumlah seluruhnya adalah 100 juta rupiah. Dari sini mungkin ada yang bisa kita diskusikan dulu. Silakan Bapak Ibu. Sudah ada bayangan atau masih bingung nanti mau diapakan ya rencana anggaran ini untuk sekolah? Silakan Bapak Ibu. Atau sudah jelas semua, udah nggak sabar ingin menyusun RPD dan RAB? Dari SMK Terpadu Tursina, Bapak gimana Pak? Ada yang ingin didiskusikan bersama-sama? Ya kalau ini sudah inilah apa? Ini kan sudah yang kegiatan yang sudah ditentukan mungkin Bu ya. Dan kita mungkin mengikuti dari rencana-rencana ini. Mungkin itu yang lebih penting itu ya penyusunan RAB-nya gitu Bu. Oke, baik. Dari SMK yang lain? Kita lanjut ke RAB begitu ya, Bapak? Oke, siap. Bu, saya boleh Bu bertanya? Oh, silakan Bu Teti. Oh, iya, Ibu maaf ya kalau tahun kemarin kan saya sudah dapat tahun kemarin. Nah kalau tahun kemarin itu pematerinya narsumnya dari sana ditentukan dari pusat. Nah, kalau sekarang apakah kita yang menentukannya selain dari UMKM Bu yang itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Teti. Ya. Jadi untuk narasumbernya sebenarnya kita tidak menentukan untuk tahun ini. Jadi kalau karena ini lebih ke UMKM gitu ya, untuk memajukan UMKM. Kalau Ibu punya tadi juga di sesi pagi ada yang bertanya juga apakah boleh dari praktisi atau dari akademisi gitu ya, dari universitas untuk menjadi narasumber, itu sepertinya diperkenankan gitu, asal kita tahu kredibilitasnya, tahu apa kapabilitasnya. Jadi sebelumnya kita mintakan juga biodata narasumbernya gitu ya. Silahkan Ibu Teti. Ya, terima kasih Bu. Ya. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Kita lanjut ke RAB ya. Kalau sudah.
Oke, izin silakan tanya. Pak. eh, Boleh, boleh. Jadi untuk yang poin pertama mungkin ya, penguatan itu Mm-mm. kalau dalam teknis nanti pelaksanaan kegiatannya, Mm-mm. ini kan di Sumedang ini ada 3 sekolah ya. Itu apakah bisa digabung dalam pelaksanaan workshopnya gitu, lokakaryanya gitu, atau harus sendiri-sendiri? Bapak 3 sekolahnya apa aja tuh? Apanya Bu? Maksud, maksudnya 3 sekolah itu apa? Sekolah apa saja? Ini ada Bu Teti di SMK YPPS sama PGRI Tanjung Medar. Oh, maksudnya satu wilayah Sumedang ada 3 sekolah penerima bantuan Ya. ini mau gabung. Hmm. Nanti kan masing-masing sekolah punya ini laporan keuangannya masing-masing, Pak. Jadi harus melaksanakan masing-masing. Kan nanti Oh, Bapak juga harus mengelola kegiatannya ini adalah jangan lupa untuk murid. Kemarin kan yang wawancara muridnya ya. ya, ya. Jadi ini adalah untuk mengembangkan usaha-usaha yang dimiliki oleh murid-murid. Siap, siap, siap. Betul. Ya, jadi masing-masing sekolah ada ininya, ada Ada laporannya budgetnya masing-masing karena kan masing-masing ya. iya, budget kan dikasih sendiri-sendiri masing-masing sekolah, 100 juta untuk masing-masing sekolah. Siap, siap. Iya, gitu. Tapi kalau mau ngobrol bareng-bareng bagaimana sih cara ininya ya mengelolanya, terus mau dibuat kegiatan apa, sharing-sharing boleh-boleh aja. Silahkan. Gitu. Oke, siap. Jelas Bu. Oke, sip. Oke. Kita langsung aja kayaknya ya, enakan ke RAB langsung ya, lebih detail ya. Oke, kita ke RAB-nya yuk. Nah, sini kita lihat RAB-nya seperti ini. Nah, nomor 1, untuk penguatan kemampuan berpikir kreatif, inovatif, dan keterampilan komunikasi. Coba Bapak Ibu boleh pikirkan, untuk judul ini kegiatan apa yang pas dilakukan untuk mengembangkan apa namanya kewirausahaan yang sudah dimiliki oleh murid-murid dan juga untuk mengembangkan kemampuan murid-murid ini terkait dengan berpikir kreatif, inovatif, dan keterampilan berkomunikasi. Tadi Bu Teti udah tanya ya, boleh nggak sih kalau uh, pakai apa harus pakai narasumber pusat? Enggak. Nah, sekarang saya tanya balik, Bu Teti maunya pakai narasumbernya dari mana? Coba. Dari ini Bu, dari UMKM. Siapanya yang mau dijadikan Narasumber. narasumber? Iya, Mm-mm. apa pemilik UMKM atau pengusahanya atau apa? Kalau narasumber kayaknya jangan tanggung-tanggung ya Bu, yang sekalian bisa Ya. memberikan ilmu yang sebaik-baiknya dan sekeren-kerennya buat murid-murid kita gitu. Oh, berarti dari itu, Jangan yang tanggung-tanggung, dari Pak. akademisi Bu, bisa dari Akademisi akademisi boleh, ya. atau Bisa. pengusahanya sekalian. Misalnya Ya, Bu Teti, pengusaha ada. Bu Teti itu di sekolahnya kemarin usahanya apa yang diajukan di Takwala? Yang diajukannya dari Tata Boga Bu, pembuatan aneka roti Bu. Kebetulan saya sudah kerjasama sama pengusaha Ara Bakery yang Ara Bakery. yang punya ini usaha kue roti. Sebesar apa usahanya? Besar Bu, sudah ada di Sumedang, itu sudah ada 2 cabang dan memang itu pangsa pasarnya itu sudah banyak. Omsetnya besar. Iya, di satu juga ada dari Yume. Kalau tahun kemarin kita dari Yume Cake, sama juga Bu, di Yume Cake juga itunya sudah banyak gitu. Kalau sudah Pelanggannya. pernah, kalau sebelumnya udah pernah, coba cari yang belum pernah, yang besar-besar lagi Bu. Misalnya di mall, kita biasanya beli roti apa sih di mall yang enak coba? Roti Misalnya, paling Bu. Roti roti O. O. Roti O, selain roti O apalagi? Ada lagi tuh kan banyak tuh Di toko-toko roti Gria tertentu. Coba cari Brandco. yang lebih besar. Coba cari yang lebih besar Brandco supaya ada. kita ya supaya kita Brandco bisa di gali
cara bisnis mereka seperti apa, kemudian bahan-bahan yang dipakai apa supaya menghasilkan roti yang enak dan Oh diminati iya, masyarakat. Jangan yang tanggung-tanggung kalau menurut saya ya. Mumpung kita mendapatkan bantuan pemerintah nih gitu, kita manfaatkan iya, iya, untuk apa namanya kemampuan murid-murid kita mengembangkan potensinya gitu. iya, iya, Bu. Ada di Brandco, Bu, di Lewi Panjang, yang di itu Geria. Boleh, silahkan. Nah, sekalian Ibu membuka diri untuk bekerja sama kan, dapat Ya, mitra usaha baru, dapat dudi baru. iya, iya, terima kasih, Bu. Iya, siap. Jadi nanti kami juga ingin tahu nih narasumber yang diundang oleh sekolah siapa gitu, usahanya apa, apakah memang benar-benar apa namanya bisa berbagi ilmunya untuk sekolah kita, untuk anak-anak kita gitu ya. Iya, terima kasih, Bu. Ya, makasih Bu Teti. Ada lagi yang Ya. mau sharing tentang narasumber dulu deh nih. Kita mau sharing tentang narasumber, boleh sekolah lain? Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, dengan Ibu siapa? Bu Susi dari SMK Muhammadiyah Prodadi. Bu Susi. Izin bertanya, tadi di penyampaian materi umum tadi saya sudah menanyakan tapi belum sempat terjawab. Apa Jadi tuh? Modal bergulir itu tadi juga ada yang menanyakan juga tentang modal bergulir. Itu diperbolehkan untuk membeli barang atau alat yang sifatnya habis pakai. Ya. Sementara gini yang saya tanyakan, untuk yang ajuan kami itu tentang pengolahan atau kreativitas singkong dan jagung untuk di makanan yang lebih tepat itu modelnya itu lebih bernilai gitu. Nah gini, sementara dari kami itu untuk peralatan itu kan kurang memadai gitu. Nah seandainya untuk modal bergulir itu untuk membeli alat yang sifatnya modal tetap itu apa diperbolehkan? Boleh izin diulang Bu, yang kalimat terakhir agak putus-putus. Untuk ini modal bergulir Ya. dari kami menanyakan apakah boleh untuk membeli alat yang sifatnya itu tetap, karena untuk alat ini itu kurang biaya untuk mengembangkan usaha pengolahan Nah, membeli alat produksi sifatnya tetap. Izin Bapak Ibu, suara Bu Susi terdengar jelas atau di audio saya yang terganggu ya? Tidak, Kurang jelas ya. Oke. putus-putus. Agak putus-putus Bu Susi. Cek. Ya, Assalamualaikum. Ya, pertanyaan kedua coba diulang, singkat, jelas, padat. Intinya pertanyaan saya ini tentang modal bergulir, apakah bisa untuk membeli peralatan untuk produksi gitu. Jadi karena dari ajuan kami untuk pengolahan singkong dan jagung itu peralatannya kurang memadai gitu. Jadi kalau yang tadi 50% dari bantuan kan untuk dana pelatihan dan sebagainya gitu. Tapi yang 50% lagi untuk dana bergulir gitu, modal bergulir. Nah, itu dari modal bergulir itu apakah bisa untuk membeli alat yang sifatnya itu modal produksi untuk produksi itu. Baik. Oke, gitu. sudah dapat dipahami Bu Susi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, untuk Bu Susi dari SMK Muhammadiyah Purwodadi Grobogan dan Bapak Ibu semua, ini perlu kita garis bawahi bahwa modal bergulir sejumlah kurang lebih 50 juta maksimal ini adalah untuk usaha-usaha yang diajukan di Takola dan tidak untuk pembelian peralatan. Jadi garis bawahi ya adalah red flag ya, apa namanya bendera merah nih, nggak boleh sama sekali untuk pembelian peralatan. Jadi yang boleh adalah untuk alat yang bukan alat, bahan habis pakai. Itu catatan pertamanya untuk menyusun RAB dan RPD ini.
Jadi nanti karena kalau untuk pembelian alat nanti kita pertanggungjawabannya beda lagi tuh untuk apa namanya, bukan untuk dari anggaran bantuan pemerintah ini. Jadi kalau ibu misalnya mau beli singkong berapa puluh kilo itu masih bisa karena untuk tapi masuk akal ya, tetap masuk akal karena itu adalah apa namanya, bahan habis pakai. Tapi ketika kita beli mesin apa untuk menggilingnya atau untuk mengayak atau yang lain-lain, peralatannya itu tidak diperbolehkan menggunakan anggaran ini. Seperti itu. Gimana Bu Susi? Jelas ya? Nggih, nggih. Nggih, paham ya, Bu. Nggih, paham. Nggih. Nggih, terima kasih, Bu. Nggih. Terima kasih. Ayo, ada lagi yang ingin kita diskusikan sama-sama? Halo, Silakan. Dari mana? SMK PGRI. Dari PGRI Tanjung Medar. Di mana nih Bu? Tanjung Medar? Tanjung Medar di Sumedang, Bu. Sumedang. Oke. Banyak orang Sumedang ya. Silakan. Dengan Ibu siapa? Bu Ine. Bu Ine. Oke, silakan Ibu. Kalau tentang narasumber yang datang, kita mengacu pembiayaannya ke daerahnya, ke jaraknya, atau seperti apa nantinya kita membayar upahnya, honornya? Untuk narasumber ya, di sini ada nih. Coba kita lihat sebentar. Narasumber dan lain-lain itu nanti Bapak Ibu boleh pelajari dulu di potongan PMK. Tadi ada di sini, sebentar. Di materi BIMTEK ada ini, file ini potongan PMK 2025. Nanti itu dicek di situ berapa honorarium transport yang bisa kita berikan untuk narasumber. Misalnya narasumbernya dari Kota Sumedang sendiri. Nah, nanti kita cek di situ. Narasumbernya transportnya berapa, honorariumnya berapa. Masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Tapi tidak boleh melebihi yang sudah ada di RAB ini. Tidak boleh melebihi juga yang ada di PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Harus disesuaikan. Kalau kurang dari yang di situ, bisa? Kalau kurang yang dari situ bisa. Boleh, asal tidak lebih yang sudah ada di aturannya. Baik, terima kasih, Bu. Iya. Ibu rencananya mau manggil dari mana narasumbernya? Kemarin kan dari SMK juga yang dari Jakarta, Bekasi ya, yang diberikan oleh kementerian. Kalau sekarang mungkin kita mencari yang daerah Sumedang saja, yang memang berhubungan langsung dengan UMKM yang ada di daerah saya. Ibu UMKM apa? Ininya usaha anak-anaknya apa? Saya kemarin usahanya makanan ringan yang berasal dari cassava, ketela, karena di sini penghasil ketela pohon ya. Sekarang mau mencoba lagi. Kalau itu kan grup yang dulu udah jalan. Sekarang grup yang baru tentang sayuran. Tentang Tapi yang pengempakan sayuran. Oke, di takolanya apa Takolanya kemarin? udah Ya, tentang banyak, sayuran. ada 5 jenis. Ya, sayuran, penjualan sayuran yang sudah dikemas. Karena di Kelompok sini usahanya? banyak perkebunan. Usahanya ada penjualan, kemasan, sekali pakai jenis makanan. Contohnya sup, sayur sup sudah dikemas dan dijual. Ini jadi usahanya apa? Pengemasan makanan, pengemasan Usahanya sayur. adalah pengemasan sayuran, ya. Repacking, packing. Oh, repacking. Karena di sini banyak penghasil itu, Bu, kayak cikur gitu, kalau jahe di repacking kemudian dijual ke pedagang sayur juga. Oke, narasumbernya dari mana Ibu rencananya? Rencananya narasumbernya pengusaha di sini saja yang ada di daerah Sumedang, banyak, Bu. Petani dan juga UMKM yang punya toko-toko besar. Tapi kalau usaha Ibu, Syaratnya apa, Bu? Bukan, maksud saya kalau Ibu usahanya apa dulu nih, packingnya? Kan bukan sayuran ya kan? Packingnya kan? Bukan. Atau gimana? Packingnya. Jadi usahanya ada 5 jenis yang sudah jalan, itu yang makanan ringan ya, Bu, ya. Itu sudah tahun kemarin, tapi sekarang mau memulai lagi yang baru tentang penjualan sayuran.
Jadi bekerja sama dengan petani yang ada di daerahnya, kita membantu menjualkannya dengan menjadikan sayuran itu sebagai makanan yang siap saji gitu. Sayur sop udah jadi dijual lagi gitu. Udah disiangin gitu ya, udah Udah siap. disiangin ya, udah di satu Tinggal jenis sop cemplung-cemplung mateng. ya gitu. Ya. Kalau di sini belum Iya, ada iya. yang seperti itu gitu. Di daerah saya kan jauh dari kota, jadi 30 kilo. Jadi Ibu mulai sekarang bisa survei tuh di apa maksudnya yang sudah punya usaha seperti itu, yang sudah jalan mulai Ada di Gria. dicari-cari infonya. Dan Ya. bisa belajar dari mereka gimana cara memasarkannya, cara packing yang cantik gitu ya supaya menarik. Ya, mungkin saya juga bisa memasukkannya ke Gria juga, tapi belum mulai, belum memulainya. Oke. Ya, ya. Baik. Ya. Sip. Iya, bisa Oke. mulai dicari-cari ya Bu ya, nafsunya mulai dari sekarang. Ya, silakan dari Tapi teman-teman yang kalau lain, yang Bapak Ibu yang lain. tadi Ibu Iya, Ibu. sedikit lagi tadi Boleh. dikatakan membeli bahan dasarnya itu kita boleh Bu membeli dulu bahan dasar sayurnya gitu. Nah, ini ya mesti eh, saya konsultasikan dulu kalau misalnya ini pembelian pack apa sih namanya? Modal Nah, Ibu dasar. kan iya, bahannya habis pakai juga ya Bu Ya, ya. habis Coba pakai. nanti saya pastikan dulu ya Bu ya. Pertanyaan Ya. menarik. Oke, Oke, oke. terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Dari Bapak Ibu yang lain gimana? Ada yang mau didiskusikan lagi? Kita balik lagi ke RAB-nya ya. Nih, tadi kita masih di penguatan kemampuan berpikir kreatif, inovatif, dan keterampilan komunikasi. Bapak Ibu pelajari di sini ya, tulisan-tulisan kecil ini ada tujuan kegiatannya untuk apa. Jadi disesuaikan kegiatannya dan anggarannya itu untuk ini, mencapai tujuan kegiatan ini. Kemudian sasarannya siapa nih, orang-orang yang akan diundang siapa. Kemudian hasil yang diharapkannya juga bisa dipelajari dulu di sini. Kemudian untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu ada dokumen-dokumen pendukungnya. Ada surat undangannya, surat undangan internal, eksternal, ada surat tugasnya, ada daftar hadir. Jadi tidak cuma kita lakukan kegiatan, yuk kita bikin, nanti kita bikin ini lokakarya, workshop penguatan kemampuan berpikir kreatif, panggil undang narasumbernya ini. Nah, tapi tetap dilihat di sini nih sasarannya siapa aja yang akan diundang, hasilnya apa yang diharapkan, kemudian dokumen pendukungnya ini harus ada semua, mulai dari surat undangan, daftar hadir, surat tugas, ada susunan acara atau rundown kegiatannya, ada notulanya, ada dokumentasinya, ada sampai form pemantauan dan evaluasi kegiatannya ini disiapkan dulu sebelum Ibu melaksanakan kegiatan. Dan untuk catatan, kita untuk kegiatan ini tidak boleh menggunakan spanduk ya Bapak Ibu. Jadi untuk menayangkan judul kegiatan itu Bapak Ibu hanya perlu menayangkan di LCD-nya aja. Itu nggak perlu buat spanduk. Dan tidak diperbolehkan memang membuat spanduk. Dari sini ada yang ingin didiskusikan dulu sebelum kita ke nomor 2. Udah jelas ya? Ya, betul. Jadi untuk ini kan contohnya ya, ada konsumsi kegiatan, ada 42 orang, kemudian ada kudapannya, ada snacknya untuk 42 orang. Tapi kalau misalnya di SMK Al-Mumtaz, eh, tidak sebanyak itu yang mau diundang, hanya anak-anak yang terkait kewirausahaan ini aja, atau boleh mengundang kelas juga yang sedang baru mengembangkan usahanya, itu boleh. Disesuaikan jumlah di sininya ya, jumlah orangnya. Mm. Ya, mm-mm, mm-mm.
sudah, Ri. Bapak mau ngundang narsumnya sebagai apa? Maksudnya materinya apa? Riset pasar. Terus beliau bisa ngisi materinya tentang apa? Untuk Sorry. Oh. Iya, kalau untuk mengundang narsum itu tentu yang perlu diperhatikan adalah kemampuan dia di bidang apa gitu ya. Nah, gitu. Coba nanti dan seperti yang sudah saya jelaskan, nyarinya jangan yang tanggung-tanggung. Kalau mau usaha roti, cari yang usaha rotinya sudah berjalan dengan baik gitu supaya kita bisa mengambil ilmu dari narasumber itu gitu. Dari SMK Wirakrama ada yang mau didiskusikan? Belum, Bu. Belum, baik. Ya, gitu ya. Jadi untuk peserta yang akan diundang disesuaikan. Oh iya Pak Irsad dari Al-Mukhlisiyah. Silakan Pak. Saya dari Al-Mukhlisiyah, Kabupaten Garut, Ibu. Ya, silakan Pak. Ingin bertanya terkait dengan jurusan, Bu. Apakah usaha yang dijalankan itu harus sesuai dengan jurusan atau tidak? Kemudian yang kedua berkaitan dengan narasumber. Ini misalnya kan kita, contoh saya Bu bergerak di bidang seni kreatif ya Bu ya, kerajinan tangan. Tapi untuk mengundang narasumbernya, misalnya kita mengundang narasumber yang memang pemasarannya bukan di bidang itu Bu, bukan di bidang kerajinan tangan gitu, tapi di bidang lain. Tapi dia menguasai teknik pemasaran gitu. Itu apakah bisa atau tidak gitu? Nah, Bapak Ya, mengundang terima kasih. beliau sebagai narasumbernya untuk apa? Untuk mengembangkan apanya nih? Keterampilan apa yang mau dikembangkan? Kalau memang pemasaran yang mau dikembangkan ya nggak apa-apa. Boleh mengundang beliau sebagai pemateri untuk materi pemasaran. Gimana cara memasarkan yang efektif gitu ya. Yang bisa menjangkau lebih luas, boleh aja. Tadi pertanyaan pertama, boleh Pak? Diulang sedikit. Untuk pertanyaan pertama Bu, kan SMK itu mempunyai jurusan yang berbeda ya Bu. Oh, oke. Nah, untuk usahanya sendiri gitu harus sesuai dengan jurusan atau tidak? Jurusannya apa, Bapak? Maksudnya yang di Takwala kemarin diajukan apa jurusannya? Saya jurusan DKP Bu, Di desain. kafe. Terus Ya. yang diajukan usahanya apa? Yang diajukan desain usaha kerajinan tangan tapi melalui desain gitu Bu sebelumnya gitu. Apa? Boleh tahu kerajinan tangannya apa bentuknya? Ukiran kayu Bu. Ukiran kayu. Masih ada hubungannya kan dengan di kafe dengan seni? Ada Masih ya desain-desainnya maksudnya juga kan? Bu kalau yang misal kayak saya DKP tapi membuka makanan itu bisa nggak Bu? Maksudnya yang diajukan makanan gitu. Kemarin yang diajukan makanan. Usahanya makanan. Yang kemarin mah tidak Bu, cuma maksudnya itu hanya sebatas bertanya gitu. Oh, Apakah iya. bisa atau tidak? Jadi kita sesuai yang diajukan Bapak di Takwala kemarin. Oh iya iya. Disesuaikan. Jangan usaha yang lain yang diangkat, yang udah kemarin diajukan, yang udah diwawancara, yang itu yang dikembangkan dengan bantuan iya, ini. iya. Gitu. Jadi Ya, biar baik, nyambung nanti. Siap, Pak Irsad? Siap, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Untuk nomor 1 tadi udah cukup ya. Kita lanjut ke pengembangan inovasi bisnis murid. Nah, ini baru nih kita bicara ada 4 bagian di sini, A, B, C, D. Kita mulai dari A dulu. Dari A itu ada riset pasar dalam pengembangan bisnis murid. Dipelajari juga di sini tujuan kegiatannya apa,
hasil yang diharapkannya apa, kemudian sasarannya siapa aja. Nah, berarti kalau di riset pasar ini kira-kira siapa yang akan kita undang? Yuk kita ngobrol, kita diskusi bareng. Sambil dibaca ya, sambil nanti kalau sendiri-sendiri bacanya kayaknya nggak seru deh, enakan baca gini rame-rame sambil didiskusikan. Ini berarti nanti harus menghasilkan instrumen riset pasar. Kemudian murid juga dapat mengidentifikasi kebutuhan, preferensi, dan karakteristik target konsumennya. Murid dapat menyesuaikan ide bisnisnya berdasarkan hasil riset pasar yang digunakan. Murid memiliki pemahaman awal tentang segmentasi pasar dan peluang usaha. Nah, jadi dalam kegiatan ini siapa nih yang mau diundang? Kira-kira Bapak Ibu? Ayo, responnya yang lain mana? Ada 10 sekolah nih. Ayo. Ya, silakan dari PGRI Tanjung Medar. Siapa yang mau diundang dalam kegiatan ini? Pertama yang akan diundang berarti orang tua siswa. Kenapa orang tua siswa? Ya, yang jadi narsum. Sasarannya di sini ada nggak? Coba pelajari lagi. Sasarannya di sini. Ada nggak orang tua siswa? Ada. Ayo. Ada ya. Jadi, wah, di sini kan sasarannya adalah guru pendamping wirausaha, kemudian kelompok wirausaha muridnya, berarti muridnya ya. Kemudian Iya. responden dari lingkungan. Orang tua murid boleh nggak? Berarti boleh, karena jika dia sebagai responden. Misalnya, Bu Teti jualan roti, ya. Jualannya ke orang tua murid, ke kantin sekolah, ke masyarakat sekitar. Berarti responden untuk kegiatan ini siapa aja? Bisa orang tua murid yang akan membeli rotinya Bu Teti, kan gitu ya? Yang akan kita riset nih pasarnya. Misalnya, siapa lagi? Murid-murid boleh nggak? Boleh juga kalau mereka memang suka beli rotinya Bu Teti. Mereka kan bisa dimintakan pendapatnya ya. Roti kita nih gimana sih? Iya agak keras deh, enakan roti tetangga gitu. Terus rasanya kurang, pengennya kejunya lebih banyak. Nah, itu tuh yang kita gali. Konsumennya maunya apa? Gitu. Jadi mereka diundang nih sebagai responden nanti. Tapi sebelum kita mengundang mereka sebagai responden, berarti kita harus punya apa? Harus punya instrumen. Ya, pertanyaan-pertanyaan, dibuat item pertanyaan untuk dijawab responden ini supaya kita dapat menggali. Nah, bisa dapat masukan dari responden, kekurangan-kekurangan dari produk kita apa, terus masukan-masukannya juga apa. Ya. Uji coba ya Bu ya? Harus sudah ada produknya. Iya, harus sudah ada. Kan kita sudah mengajukan kemarin di Takola, produknya udah ada, udah diwawancara sama pewawancara. Produknya seperti ini, gitu. Iya. Iya, yang sudah ada produknya atau ketika ingin kita mengembangkan, produk yang ada bisa dikembangkan. Ketika kita dapat masukan, misalnya, Ibu kan belum ada, Bapak belum ada nih rasa blueberry. Kemarin cuma ada coklat sama ini aja, keju. Nah, itu kan berarti masukan Bapak mau mengembangkan itu nantinya kan? Boleh juga gitu. Tapi based on produk yang sudah ada, bukan dari hal yang belum pernah dibuat sebelumnya, yang sudah dibuat oleh kelompok kelompok wirausaha murid-muridnya. Kalau instrumennya kita bikin sendiri, Bu? Ya, karena kan sekolah yang punya usahanya, sekolah yang ingin mengembangkan usahanya, jadi instrumennya dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah sesuai kebutuhannya masing-masing. Nanti Gitu ya. dari instrumennya
di berupa apa? Bagaimana pelaporannya? Ya, nanti dilampirkan saja instrumen yang digunakan untuk riset ini. Misalnya ada item pertanyaan wawancara, kemudian mungkin ada pertanyaannya boleh tertutup, ABCD gitu, bebas tergantung kebutuhan sekolah. Nah, nanti kan di sini ada narasumbernya ya. Narasumbernya itu bisa kita mintakan info saat kita mau membuat instrumen untuk riset pasar ini. Nah, itu fungsinya narasumber di kegiatan ini. Dimintakan bantuan untuk kita belajar gimana caranya melakukan riset pasar, gimana caranya menyusun instrumen untuk riset pasar ini. Nah, narasumbernya ini mintakan infonya. Tuh. Nah, kira-kira jadi di sini kebayang ya siapa yang akan Bapak Ibu ajak untuk menyusun instrumen dan melakukan riset pasar ini. Bisa panggil dosen, bisa panggil ini juga apa praktisi wirausaha juga boleh. Gimana Ibu? Mulai pusing? Belum kebayang. Nah, harus Berarti Bu, dibayangkan dari sekarang. narsumnya itu kan narsumnya boleh dari yang akademisi itu ya, yang kompeten di bidangnya. Boleh. Iya, boleh. Yang bisa bantu Ibu untuk riset pasar ya. Ya, sama perencanaan kanal promosi nanti ada 2. Nah, ntar itu di bawah belum. Belum ya? Masih di riset pasar. Oke, terus ya. Dari sini udah cukup ya. Nah, respondennya juga dipikirin tuh siapa yang mau dijadikan responden untuk menyebar instrumen ini. Kalau Nggak jumlahnya usah Bu, banyak-banyak. ya berapa banyak gitu? Jumlahnya dia sesuai kebutuhan nanti masuk ke dalam sini RAB-nya. Ada di sini nih. Yang mau diundang berapa orang? Dari 32 orang ini misalnya muridnya berapa? Kalau narasumbernya kan udah di atas ya 2 orang nih bisa. Jadi Nah, makanya keduanya. ya, yang mau dijadikan responden misalnya 10 sampai 15 orang. Jadi sisanya murid-murid diundang juga untuk apa namanya ikutan belajar melakukan riset pasar ini. Gitu ya. Ya. Oke. Kita napas dulu apa kita lanjut? Napas mah lanjut dong. Kita lanjut ya. Yang bagian B. Lokakarya atau workshop pengembangan rencana inovasi. Nah, di sini sebelum kita masuk ke menentukan berapa jumlahnya, seperti tadi kita baca dulu tujuan kegiatannya apa, sasarannya siapa, hasil yang diharapkan apa, kemudian dokumen pendukungnya nih harus selalu ada dari surat undangan sampai nanti laporan. Untuk workshop ini coba sasarannya siapa? Kelompok wirausaha narasumber. Oke. Hasil yang diharapkan dokumen rencana bisnis murid yang sistematis dan aplikatif. Oke. Jadi Bapak Ibu kan sebelumnya sudah pernah menyusun BMC ya. Murid-muridnya udah pernah menyusun BMC kan? Waktu pertama kali mengirimkan proposal via Takola. Nah, di kegiatan workshop ini, BMC yang udah ada, yang sudah Bapak Ibu punya di sekolah nih, yang sudah dibuat sama anak-anak murid, di sini akan dikembangkan. Nah, jadi kita perlu narasumber lagi di sini yang bisa mengajarkan kita untuk menyusun BMC yang lebih bagus, bisnis model kanvasnya. Tapi yang oke ya, narasumbernya silahkan cari narasumber yang bisa membantu Bapak Ibu untuk menyusun BMC yang lebih baik lagi untuk pengembangan rencana inovasi bisnis murid-muridnya. Bu Teti mulai mikir lagi nih siapa ya yang mau diajak jadi narsum. Nggak apa-apa kan kalau kita sendiri pusing sendiri. Di sini kan kita ngobrolnya rame-rame. 2. Nah,
sambil dipikirkan juga nih. Jadi pokoknya sebelum ngitung-ngitung anggaran di sebelah kanan, Bapak Ibu cek dulu ya tujuan kegiatannya ini sama hasil yang diharapkannya dan sasarannya apa. Jangan sampai melenceng. Nanti begitu diperiksa pusing ngejawabnya, nggak tahu arah tujuan. Kegiatan ini yang mana ya? Yang buat siapa ya? Narsumnya yang mana? Pusing. Mendingan pusing dari awal, dari sekarang kita boleh mikir gitu ya. Kita lanjut yang kelompok lain kayaknya udah pada selesai nih Bu, kita yang masih panjang. Bapak Ibu kita lanjut ke bagian C, validasi ide produk dan jasa melalui prototipe awal. Aduh, ininya berat banget ya judulnya. Kita lihat tujuannya dulu deh. Murid mampu membuat prototipe. Jadi ini harapannya memang murid-murid Bapak Ibu nanti akan jadi pewirausaha yang keren, Bu. Buat inovasi. Ada uji coba. Nah, kalau di sini sasarannya adalah akademisi, praktisi, atau mitra industri. Oke. Bapak Ibu kesulitan nggak sih cari mitra industri yang keren-keren? Kesulitan. Ya, insya Allah bisa. Bisa ya. Harus bisa, Bu, karena SMK kan harus bermitra untuk menyesuaikan dengan dunia usaha, dunia industri. Kemudian kita dari sini ada yang mau ditanyakan nggak kegiatan yang C ini sebelum kita ke D? Saya Bu, Ini Mbak. Ya, silakan Pak Irsad. untuk narasumber Bu, kan ini ada beberapa item ya, mulai dari yang A, B, dan C. Misal kalau narasumbernya masih orangnya itu saja masih bisa Bu. Putus-putus, Pak. Pak Irsad, Untuk putus-putus suaranya. Oh iya Bu, mohon izin ulang Bu pertanyaannya. Ya. Bagaimana jelas Bu? Ya, silakan. Untuk narasumber Bu, misalnya menguasai 3 item, yang A, yang B, yang C. Jadi kualifikasinya dia mumpuni gitu untuk semua kegiatan lokakarya atau kegiatan tersebut. Nah nanti misalnya kita mengundang hanya satu narasumber setiap kegiatan teh, orangnya itu aja gitu. Ya Bagaimana Bu, bisa jangan. atau tidak? Ya Oh jangan, tidak Pak. ya? Maksudnya bukan bukan nggak boleh ya kalau memang mumpuni banget. Boleh sih, tapi sebaiknya kan ini kita lihat tujuan dari kegiatan itu kan beda-beda ya. Yang pertama tadi tentang riset pasar, yang kedua tentang bagaimana membuat BMC. Sebaiknya supaya kita kaya dengan informasi, orangnya ganti, jangan satu-satu Iya, itu aja gitu ya. iya, iya, Nah, iya, iya, Bu. dicari yang lain. Masa apakah beliau menguasai semuanya? Mungkin, tapi alangkah baiknya Mungkin. kita cari pemateri lainnya yang bisa ganti suasana juga supaya nanti Oh iya, teman-teman yang ngikutin kegiatan juga senang. Iya asik, ininya lain, narsumnya beda gitu, oh, lebih excited iya, jadinya. siap, Ya, siap, Bu. oke, Iya, Bu. sip. Lanjut. Ini ya kita tinggal berlima. Yang 5 lagi kemana ya? Apakah masih bersama kita? Oh masih. Gak ada suaranya. Yang lain coba cek, cek, cek. Ada Bu semuanya. Oh ada, Alhamdulillah. Masih 10 ya. Oke. Kita lanjut ke bagian yang C. C tadi udah belum sih? Udah ya? Kita Udah ke D, ini Bu. umpan. Ya, umpan balik pasar dan menguji model bisnis. Nah, kalau tadi kita BMC-nya udah diperbaiki, udah dapat masukan dari narasumber, baru nih kita cek nih apakah BMC kita memang benar-benar cocok, apa udah oke untuk dipraktekkan. Jadi kan tadi baru teorinya ya, bisnisnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, ada beberapa langkah dalam BMC itu, kemudian baru di sini kita uji deh model bisnis yang kita punya itu memang oke apa enggak. Di sini dia kegiatannya.
cek lagi sasarannya siapa aja. Nah, ada konsumennya di sini, ada mentor nih. Berarti perlu salah satu narasumber yang akan dijadikan mentor untuk menguji BMC yang sudah Bapak Ibu susun. Itu ya. Hasil yang diharapkannya apa nih? BMC-nya diperbaharui dan diperkuat secara strategis. Kemudian ada rencana perbaikannya. Dan murid-murid ini lebih siap untuk menjual produk-produknya gitu ya. Udah mulai siap berbisnis. Gitu. Ini langkah-langkahnya menurut saya keren-keren loh. Kalau dijalankan sesuai, mudah-mudahan Bapak Ibu yang mendapat bantuan ini punya bisnis yang maju gitu ya, karena sudah dibantu dengan pendanaan, kemudian narasumbernya. Jadi semuanya tergantung kita mau maju apa enggak. Kalau mau maju ya cari narasumbernya yang bagus. Laksanakan langkah-langkah ini dengan sesuai. Nah, mudah-mudahan bisnisnya lancar terus karena dana bergulir ini kan nanti untuk tahun-tahun berikutnya ya dilanjutkan dengan adik-adik kelasnya gitu. Supaya tidak hilang begitu saja. Jadi ada bisnis yang diteruskan adik-adik kelasnya di tahun-tahun berikutnya. Seperti itu. Oke, di bagian D seperti itu. Kita lanjut bagian 3 sekarang. Bagian 3 adalah inkubasi dan pengembangan rencana bisnis murid. Nah, ini dia nih. Dana bergulirnya. Maksimal adalah 50 juta rupiah per sekolah. Nanti kalau Bapak Ibu ada nggak yang kelompok wirausahanya lebih dari satu? Satu sekolah kelompok usahanya lebih dari satu, ada nggak? Kita 2 Ada Pak? dari Wikrama. Ada Bu. Oh, Ada, Bu, Wikrama ada. punya berapa? Kita Wikrama punya berapa usaha? 2. 2. Apa aja boleh tahu? ada orang Pak pernah baca. sama Batik Ekoprint. Batik Ekoprint dan yang pertama apa tadi? Kopi luwak asli. Kopi Kopi luwak luwak. asli. Orang mah Kak, Buat sendiri? Apa Ya. gimana usahanya? Bentuknya apa? Bermitra dengan UMKM, Bu. Jadi kopi dan batiknya itu mitra di UMKM. Itu memang asli dari luwaknya itu UMKM-nya sudah punya sendiri dan luaknya asli. luwaknya. Terus yang batiknya juga yang kan mereka berdua maksudnya yang UMKM-nya itu suami istri, yang satunya fokusnya ke ekoprint dan yang suaminya fokusnya ke kopi luwak. Jadi satu UMKM mempunyai 2 produk, kita bekerja sama di ekoprint dan kopi luwaknya. Gitu. Berarti bagaimana caranya dua-duanya nih bisa jalan dan bisa berkembang dengan dana bergulir yang 50 juta ini gitu ya. Ya, Jadi dua-duanya dikembangkan ya, bukan cuma Bu. salah satunya tapi dua-duanya. Dua-duanya masuk Takola kan kemarin? Ya masuk, Bu. Oke, Masuk. sip. Oke, ada lagi yang lain? Yang lebih dari satu wirausahanya? Ya Bu, banyak ini. Bu Teti banyak ya? Ada berapa Bu Teti? Ada 10. Ada ini. Ada 10. Produknya ada pisang bolen, roti bagelen, roti obon, kemudian minuman kopi barista ya Bu. Kemudian spray, kerudung. Itu kan ada tata busana, ada boga, ada perhotelan. Kalau perhotelan itu lebih ke kita belajar barista Bu. Jadi 10 semua ya. 10. Apakah mungkin 10-10-nya dikembangkan? Insya Allah Bu, 10-10-nya mudah-mudahan 10-10-nya kalau masuk Takola? kemarin ya Bu, rujukannya 10. Kalau tahun kemarin juga kita sama ngajuinnya 10. Nah, yang berkembangnya itu 5 sampai sekarang. Yang 5-nya itu hanya beberapa kali itu Bu. Jadi putus asa di tengah jalan. Kalau ini sampai sekarang kan udah 3 karena memang PKL anaknya jadi berhenti gitu karena mereka ada di industri. Tapi itu yang 5 itu jalan Bu semua. Udah sampai ke beberapa kali modalnya nggak balik lagi gitu. Yang 5 itu.
Iya, jadi mungkin nanti bisa ditanyakan juga tuh ke narasumbernya dari 10 usaha yang dijalankan, 5 udah jalan. Gimana cara ngembanginnya, kemudian yang 5 ini gimana caranya supaya nggak putus asa, tapi bisa mulai lagi dari awal atau bagaimana caranya nanti bisa ditanyakan ya ke Iya, siap. narasumbernya. Oke, Nyungsep Bu itu. oke, baik. Ya, nuhun. Kita lanjut lagi. Kita masih bisa ngobrol besok ya, insya Allah ya. Bapak Ibu boleh mulai menyusun RPD dan RAB supaya besok kita bisa bincang-bincang lagi, ngobrol dengan yang lain-lain juga kesulitannya di mana. Di sini juga di bagian inkubasi ini ada modal bergulir dan ada pendampingan yang bagian B-nya, pendampingan pelaksanaan proyek wirausaha oleh industri. Nah, di sini coba dilihat sebentar. Ada. Sepertinya sama ya, unsur yang terlibat ada kelompok wirausaha, ada guru pendampingnya, ada dudinya juga. Kemudian bagian ini kita agak ngebut ya karena udah mulai sore. Di bagian keempatnya ada pemasaran produk jasa pada marketplace, ada workshop strategi dan pengembangan pemasaran produk inovasi. Tujuannya coba kita baca dulu. Nih, tujuannya adalah memberikan pemahaman dan kompetensi kepada murid mengenai manfaat dan optimalisasi marketplace. Bapak Ibu sudah dijual ke marketplace belum produknya? Pak Irsat udah? Belum Bu, nanti mau mencoba, mudah-mudahan. Nah, jadi berarti ada yang sudah, ada yang belum. Pak Irsat kalau sudah boleh sharing gimana caranya Pak masarin produknya. Saya di produknya itu Bu, yang kerajinan foto itu di share-nya di Shopee Bu. Di Shopee, kemudian kalau yang itu di IG juga, tapi yang berbayar Bu, yang pakai ads sama Facebook halaman fanpage gitu. Oke. Nah, besok mungkin kita bisa sharing ya, yang belum pernah tahu gimana caranya supaya bisa dianggarkan di sini, supaya bisa mulai jual produknya lewat marketplace. Boleh Pak Irsyad sharing besok ya? Insya Allah Ibu. Ya, makasih untuk kesediaannya. Nah, kita lihat nanti di sini apa saja yang dibutuhkan. Nah, jadi di sini juga diharapkan murid memiliki keterampilan untuk memilih marketplace yang sesuai dan mengelola toko online-nya sendiri. Kemudian membuat foto produk dan videonya yang menarik ya, yang cakep supaya laku dijual karena menarik. Kemudian macam-macam nih. Bagaimana cara memperluas jaringan pasar dan meningkatkan omset penjualannya gitu. Pasti hasilnya lebih banyak ya Pak kalau dijual via marketplace. Iya. Betul Pak Irsyad? Betul ya? Iya. Jangkauannya lebih luas Bu. Ya, jadi supaya yang sudah pernah tambah banyak lagi omsetnya, yang belum pernah juga memulai belajar nih buat toko online di sekolahnya. Gitu ya. Di sini dia kegiatannya di workshop ini. Lanjut di bagian B ada promosi penjualan juga tadi seperti Pak Irsat bilang ya, lewat IG bisa, lewat tapi yang berbayar ya, lewat Shopee bisa dan beberapa hal lain. Nanti kita bisa belajarnya di sini. Kita bisa melakukan promosi penjualannya di sini di kegiatan ini. Ada satu paket, tapi ini juga bisa disesuaikan ya sesuai kebutuhan. Tidak wajib segini, bisa disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Kemudian yang kelima ada unjuk karya, produk kreativitas peserta didik SMK. Ini adalah unjuk inovasi bagi peserta didik SMK secara nasional. Nah, rencananya nanti pada akhir bulan November, produk-produk hasil kegiatan dari dengan menggunakan bantuan pemerintah PKK tahun 2025 ini akan kita undang ke Jakarta untuk kita pameran produk. Tapi belum tahu tempatnya di mana, nanti rencananya kita anggarkan untuk di Jakarta dulu.
gitu ya. Nanti keputusan finalnya masih sambil mengikuti situasi dan kondisi nanti menjelang akhir tahun gitu ya. Tapi kita anggarkan dulu di sini untuk ke Jakarta. Jadi pesertanya adalah siapa? Guru pendamping dan 2 orang siswa terbaik yang bisa diajak untuk memamerkan produk hasil wirausahanya, gitu ya. Silahkan nanti anggarannya dihitung-hitung di sini. Kepala sekolah tidak diajak, Kepala sekolah tidak diajak diajak. nggak ya? Diajak tapi biaya sendiri boleh. Jadi anggarannya seperti ini di sini ya Bu. Tadi juga sudah saya tanyakan. Ternyata akomodasinya hanya untuk 2 orang peserta. Peserta di sini murid berarti ya, 2 orang murid dan 1 orang guru pendamping. Kalau kepala sekolahnya mau menjadi guru pendamping ya silahkan aja. Tapi biasanya di sini guru pendampingnya adalah guru kewirausahaan gitu. Tapi kan ya kalau misalnya ada mau menambahkan guru pendamping silahkan. Tapi anggarannya disesuaikan oleh masing-masing sekolahnya. Gitu. Itu semua Siap, Bu. sekolah Silahkan ke ada sana. yang gimana Bu? Semua sekolah diundang ke sana. Iya kan ini dianggarkan di sini. Makanya Ibu nanti buat anggarannya. Kalau misalkan Tapi at cost ya, sesuai apa biaya yang dikeluarkan. Siap, Bu. Kami itu belum Oke. pernah ke Jakarta, kalau guru juga. Kalau di daerah sini mah Bu. Berarti disesuaikan ya Bu dengan jarak Iya. dari sekolah kita ke Jakarta ya. Iya, betul. Kira-kira seperti ini, tapi bisa disesuaikan. Ini baru apa namanya rencana sementara kan kita tidak tahu ada yang sekolahnya dari mana Sulawesi, ada yang dari Papua kan beda-beda transport dan uang hariannya. Oleh karena itu Bapak Ibu juga pelajari itunya apa namanya tadi potongan Permen KU-nya, Peraturan Menteri Keuangannya, SBM-nya dipelajari juga. Bu Teti senang banget ya diajak ke Jakarta. Oke. Iya, senang semuanya ya. Semoga kita Iya, bisa Bu. ketemu nanti Ya, setelah amin. program ini beres. Amin. Nah, terakhir Alhamdulillah di nomor 6 ada koordinasi pemantauan evaluasi pelaporan dan dokumentasi digital. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu rangkaiannya dari nomor 1 sampai nomor 5 itu didokumentasikan ya Bu, dibuat apa namanya videonya boleh, kolase foto-fotonya gitu jangan lupa supaya nanti di lampirannya tuh semua kegiatan Ibu terdokumentasi dengan baik dan juga dokumen-dokumen pendukungnya itu nanti di setiap kegiatan langsung itu ya maksudnya dibuat laporannya satu. Jadi nggak bertumpuk-tumpuk di akhir tahun karena kita juga memulai kegiatan ini udah pertengahan tahun. Pastinya nanti rangkaian kegiatan itu bertubi-tubi kalau misalnya nggak dirapihin dari awal, setiap kegiatan beres gitu nanti bingung sendiri ketika ada pemeriksa masuk. Jadi kita siapkan dari awal. Mulai dari nanti apa namanya dananya masuk ke rekening, mulai kegiatan yang pertama sampai yang ke-6 ini semuanya dokumentasinya harus rapih dan dokumen pendukungnya itu seperti surat tugas segala macam tuh undangan-undangan narsum, ada biodata narsum semuanya tuh dirapihkan setiap habis kegiatan supaya nggak bertumpuk. Itu sih supaya memudahkan kita semua. Yang meriksa enak, yang diperiksa enak dan semuanya aman, lancar, terkendali, tidak ada halangan. Amin ya Bu. Amin. Bapak Ibu ya, dari sini masih ada yang mau didiskusikan atau sudah cukup? Bu Dini, Saya kalau untuk yang Oke, satu-satu. Siapa dulu nih? PP Cianjur, silahkan. kalau Silakan, Ibu. Saya stop share dulu. itu kan maksimal 50 juta. Kita kan cuma satu kelompok. Bisa Iya. kurang apa memang harus segitu? Kemudian yang kedua, untuk di MOU Bu Dini, kita kan Jawa Barat biasanya bisa dilimpahkan ke KCD gitu. KCD. Untuk MOU PKK ini bisa pakai KCD juga. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih PP Cianjur. Untuk MOU harus saya pastikan dulu ya, apakah boleh di KCD atau harus di Dinas Pendidikan tanda tangannya.
Saya catat dulu. Untuk daerah lain gimana? Ada juga yang dilimpahkan ke KCD. Sepertinya KCD setahu saya hanya di Papua. Yap. Dari Teva boleh ya. Berarti nanti saya pastikan dulu ya. Besok kita jawab untuk MOU-nya. Kemarin juga kita MOU yang PK PM ya, pembelajaran mendalam juga KCD Bu. Boleh ya di Benar KCD. gitu. Oke, nanti untuk yang PKK ini saya belum bisa jawab. Nanti saya koordinasikan dulu apakah boleh di KCD atau di dinas. Mudah-mudahan di KCD boleh ya. Tapi harus Terima saya kasih Bu. pastikan dulu. Ya, sama-sama. Ibu kalau BIMTEK-nya ini kapan, Bu? BIMTEK-nya nanti ya, menunggu kabar berikutnya. Ibu mau BIMTEK aja bikin RPD sama RAB-nya dulu. Setelah itu baru nanti informasi tentang BIMTEK-nya ya. Sabar ya, Bu. Yang amang ya sama Bu. Pengen main ke Jangan Jakarta. tahan Ibu ya. mohon izin bertanya Ibu. Ya, silakan. Pengendara Ya, silakan piknik. Pak Rizal. Ya, tadi Ya, kan SMK 14. di RAB ya Ibu, ada bagian permodalan itu. Apakah kita harus rincikan daripada dana yang 50 juta itu Iya, harus dirincikan secara detail gitu. Lalu iya. yang kedua mungkin ya, kita kan memang dekat ya Jakarta dengan Bekasi. Kemungkinan juga kalau pembicara mungkin dari Bekasi, di Jakarta atau Bekasi juga gitu ya. Kalau memang di apa namanya tadi itu di PAK ya, apa namanya sorry PMK sorry, di PMK itu berlebih, nanti berarti kita bisa masukkan dana tersebut misalnya untuk penambahan konsumsi peserta gitu ya Ibu, atau penambahan jumlah peserta. Apakah itu bisa dilakukan? Itu sih Ibu, Oke. terima kasih. Ya, makasih Pak Rizal untuk pertanyaannya. Jadi boleh ya untuk karena dekat mungkin tidak perlu akomodasi ya, narasumbernya nggak perlu nginep gitu kan karena masih ke Bekasi, Jakarta Bekasi. Jadi dana yang ada di satu apa namanya item itu boleh dialokasikan untuk menambah jumlah peserta. Jadi bisa ditambah konsumsinya dan snacknya boleh. Asal nanti tidak lebih dari SBM ya, tetap untuk apa namanya transport dan apa namanya biaya untuk narasumber itu tidak melebihi dari ketentuan di SBM. Satuan biaya gitu ya Ibu. Kalau Iya, untuk yang boleh. modal tadi Ibu, Silakan. memang diperinci atau Ya, seperti apa? harus diperinci. Harus diperinci. Jadi kan itu maksimalnya 50 juta, tapi Bapak Ibu rincikan lagi itu untuk apa, pembelian apa, bahannya apa, kemudian misalnya roti, tepungnya berapa, dan itu harus tetap apa masuk akal gitu ya perinciannya. Jangan ngadi-ngadi juga. Oh, Ibu, Nanti kan apapun rinciannya kembali itu ke di kita RAB karena apa kita untuk juga yang akan pertanggungjawaban diperiksa nanti? di RAB kita juga kan perlu lihat ini apa realistis ya ini rancangan anggaran belanjanya gitu. Baru nanti kita tanda tangan. Jadi kita periksa juga nanti RAB dan RPD-nya. Sama Oke. sama mohon maaf Ibu, tadi Silakan. agak sedikit ke distract ya. Untuk tadi yang pembicara tadi sudah ditanyakan sebenarnya. Mohon maaf, mohon Nggak apa-apa. konfirmasi lagi. Misalkan memang kita kan mau ngambil daripada akademisinya, memang satu dari industri dan satu lagi dari akademisi yang memang berkaitan dengan kewirausahaan. Tadi kan banyak juga memang yang sejalan gitu ya dengan ya ada alurnya memang untuk wirausaha gitu ya, materi-materi yang kewirausahaan. Nah itu boleh, apakah boleh tadi pembicaranya satu aja gitu atau berulang kali itu terus gitu supaya juga ada apa ya, ada terus-menerus berkesinambungan gitu Ibu.
ya tadi juga sempat ditanyakan ya, boleh nggak satu buat semuanya? Kalau menurut saya sih tidak ada ketentuan boleh atau tidaknya, tapi menurut saya alangkah baiknya kita mendapatkan ilmu yang berbeda-beda gitu dari narasumber yang lainnya. Toh ada juga beberapa kegiatan yang narasumbernya ada dua gitu. Jadi kalaupun mengundang yang sebelumnya supaya ada alurnya, kemarin sudah dijelaskan ini, pengen lagi dijelaskan sama beliaunya tentang hal lain, boleh juga. Tapi yang satunya lagi bisa diisi dengan narasumber yang berbeda, Baik, gitu ya. terima kasih Bu. Ya, Jadi jangan satu untuk seluruh rangkaian kegiatan itu. siap. Ya, oke. Sip. Ada lagi Bapak Ibu? Kayaknya nanti kalau kita udah mulai nyusun RAB dan RPD-nya baru deh kebayang ya. Susahnya di mana nanti apa yang mau diobrolin bareng-bareng gitu ya. Jadi menurut saya untuk kesempatan hari ini udah cukup Ya, ya Bu. untuk diskusi penyusunan RPD dan RAB-nya. Mudah-mudahan soalnya tiba-tiba diem. Oke, masih bisa dengar suara saya? Ada, Bu, ada. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk kesempatan hari ini saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa pelajari materi-materi yang sudah saya share tadi dari link itu. Ada 4 item dan 1 file untuk penyusunan RAB dan RPD. Dan mudah-mudahan besok kita bisa jumpa lagi, bisa ngobrol bareng-bareng lagi pukul 8 insya Allah ya, atau pukul 9. Pukul 9, Bu. 9 ya, biar bisa sarapan dulu ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua untuk perhatiannya. Dan mudah-mudahan penyusunan RAB dan RPD-nya lancar pada kegiatan BIMTEK gitu ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh langsung live Zoom-nya ya. Nggak Ya. usah ke main room lagi. Boleh Ya. langsung live. Makasih ya, Bu ya. Ya, sama-sama. Makasih. Terima kasih Bu. Izin Sama-sama. Ya, silakan.